Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Utusan penguasa Yung Wei sangat terkejut melihat kekuatan dari petugas penjaga ini, lalu mereka berjalan. Silahkan Anda masuk ke dalam gedung penjaga itu, Komandan, kami menunggu Anda. Utusan dari penguasa Yung Wei melihat banyak petugas yang duduk-duduk di pos penjagaan, dan dia dapat melihat ranah kultivasi mereka. Gila, dengan satu petugas jaga di sini saja, mereka sudah mampu membangun sebuah klan tingkat menengah. Seberapa kuatkah penguasa wilayah Yin Yang ini? Utusan dari penguasa Yun Wei sangat penasaran, karena kekuatan dari petugas agak saja sudah mengerikan. Pemimpin dari pasukan utusan penguasa Yung Wei ini memiliki ranah keabadian surgawi tahap kelima, dan dia sudah dianggap sangat kuat, dan pemimpin pasukan ini adalah seorang patriark di dalam wilayah kekuasaan penguasa Yung Wei. Mereka memasuki sebuah gedung yang lumayan megah. Chen Wen sengaja membangun gedung yang mewah untuk para penjaga wilayah perbatasan, agar mereka tidak merasa diterlantarkan oleh Chen Wen. Sialan, bahkan gedung untuk penjaga perbatasan saja lebih mewah daripada gedung utama klanku. Itu artinya penguasa wilayah ini sangat kaya dan royal terhadap bawahannya. Pemimpin dari pasukan utusan penguasa Yung Wei mengumpat dalam hatinya karena terkejut menyaksikan gedung yang megah di dalam pandangannya. Patriark itu diarahkan ke dalam sebuah ruangan, yaitu ruangan komandan pasukan penjaga wilayah perbatasan. Masuk, silahkan Anda masuk menemui komandan petugas penjaga perbatasan ini. Petugas yang mengantar patriark klan itu berkata, lalu patriark klan yang menjadi utusan dari penguasa Yung Wei mengerutkan dahinya dan merasa sedikit aneh, karena dia dapat merasakan aura yang sangat kuat berasal dari dalam ruangan tempat komandan jaga itu. Apakah yang di dalam itu hanya komandan penjaga pintu gerbang? Ya, dia adalah salah satu komandan di sini. Mendengar kata-kata dari petugas yang mengantarnya, jantung utusan penguasa Yung Wei ini bergetar. Dia dapat merasakan kalau komandan pasukan ini memiliki ranah yang sama dengannya. Ini sungguh sebuah kekuatan yang mengerikan. Aku lebih baik kembali berdiskusi dengan penguasa Yung Wei dan melaporkan kekuatan penguasa wilayah Yin Yang ini. Kekuatan ini sungguh-sungguh tidak bisa dan diprovokasi. Hanya sebagai komandan jaga saja sudah memiliki kekuatan yang setar denganku. Bagaimana dengan kekuatan yang ada di istana pusat penguasa Yin Yang ini? Setelah berhadapan dengan komandan jaga, utusan dari penguasa Yung Wei lalu menangkupkan tangan di depan dada. Salam komandan. Salam, silahkan duduk. Kami ingin mendengarkan diskusi apa yang kalian inginkan dengan penguasa kami. Aku akan melaporkannya kalau memenuhi syarat. Mendengar kata-kata dari komandan jaga itu, utusan penguasa Yung Wei bergetar. Dia segera menundukkan kepalanya, lalu dengan sedikit menekan rasa takut dan menggertakkan giginya, dia berkata, Tuan Komandan, penguasa kami, penguasa Yung Wei ingin berdiskusi, agar wilayah perbatasan Yin Yang ini. Komandan jaga yang melihat kegugupan dari utusan penguasa Yung Wei menjadi heran, lalu mengerutkan dahinya dan berkata, apa yang diinginkan penguasa Yung Wei? Tolong dijelaskan dengan benar. Penguasa Yung Wei ingin agar penguasa Chen Wen itu menakluk kepada penguasa Yung Wei. Setelah mengatakan tujuannya, utusan penguasa Yung Wei menghembuskan nafas panjang, seolah-olah beban yang sangat berat telah terangkat dari dadanya, tapi saat melihat reaksi dari komandan jaga itu, wajah utusan penguasa Yung Wei menjadi jelek dan sedikit takut, lalu dia kembali berkata, kalau misalnya kalian tidak setuju juga tidak apa-apa, aku akan melaporkannya kepada penguasa Yung Wei secara baik-baik kepada penguasa Yung Wei tentang wilayah ini. Tidak perlu melaporkan baik-baik. Cukup Anda laporkan kepada penguasa Yung Wei kalian, bahwa selamanya wilayah kekuasaan Tuan Muda Chen Wen tidak akan tunduk kepada penguasa manapun.
Aura komandan penjaga langsung merembes dan keluar dengan sangat kuat, sehingga beberapa aura kuat lainnya merespon aura tersebut. Aura lainnya berasal dari ruang lainnya di dalam gedung itu. Utusan penguasa Yungwei dapat merasakan beberapa aura yang bahkan lebih kuat dari dirinya sendiri menjadi pucat. Baiklah, baiklah. Aku akan mengatakan kepada penguasa Yungwei agar tidak memprovokasi wilayah kekuasaan penguasa Chen Wen. Baik, silahkan keluar dan kembalilah ke tempat kalian. Komandan jaga itu lalu mempersilahkan utusan penguasa Yungwei keluar dan salah satu petugas yang berjaga di luar langsung mengantarkan utusan penguasa Yungwei keluar dari tempat itu dan membawanya keluar menuju pintu gerbang. Setelah utusan itu berkumpul kembali dengan para bawahannya, dia pun mengembuskan nafasnya dan menghapus keringat di dahinya. Baru sekarang dia tahu kalau baju di punggungnya telah basah kuyup. Patriark, bagaimana Patriark? Apa balasan dari diskusi Patriark di dalam? Mengerikan. Mendengar kata mengerikan dari Patriark mereka, para pasukan itu menatap heran Patriark mereka, dan tidak mengerti maksudnya. Patriark, apa maksud Patriark mengatakan mengerikan? Coba kalian bayangkan, seorang komandan penjaga pintu gerbang saja memiliki ranah yang sama denganku, bahkan aku merasakan adanya beberapa sosok yang lebih kuat dariku. Apa? Semua pasukan itu terkejut dan berteriak, seakan-akan tidak percaya apa yang dikatakan Patriark mereka. Kita harus kembali melaporkan temuan ini kepada penguasa Yungwei. Mereka lalu pergi kembali ke wilayah kekuasaan penguasa Yungwei dan melaporkan temuan Patriark mereka kepada penguasa Yungwei. Penguasa Yungwei yang menerima laporan sangat terkejut. Apa? Hanya penjaga pintu gerbang perbatasan saja memiliki ranah yang lebih tinggi dari ranahmu. Tampak di sebuah aula pertemuan tepatnya di istana penguasa Yungwei, terlihat Patriark yang pernah datang ke wilayah Chen Wen sedang berlutut menghadap penguasa Yungwei. Benar penguasa, aku menyaksikannya sendiri, saat aku bertemu dengan salah satu komandannya, dia memiliki ranah yang sama denganku. Tapi saat itu aku merasakan ada beberapa aura yang bahkan jauh lebih kuat dariku. Aku harus mendiskusikan ini dengan beberapa petinggi lainnya, kamu silahkan istirahat. Baik penguasa. Beberapa waktu kemudian, penguasa Yungwei memanggil beberapa petingginya untuk melakukan pertemuan di ruang tertutup. Dia lalu menceritakan apa yang ditemukan Patriark yang menjadi utusannya. Penguasa, sepertinya kita untuk sementara tidak bisa memprovokasi wilayah itu, kita harus menunggu perkembangannya terlebih dahulu. Sementara itu, setelah kejadian dengan utusan penguasa Yungwei berlalu selama beberapa minggu, di wilayah pintu gerbang perbatasan kekuasaan Chen Wen, beberapa kekuatan sedang berdiri di depan pintu gerbang. Mereka terdiri dari banyak praktisi kuat, paling tinggi ranahnya adalah keabadian surgawi tahap ke-6. Mereka berasal dari sebuah klan terkuat dan tidak termasuk dalam kekuasaan tiga kekuatan utama. Klan ini bernama Klan Fung. Klan Fung tidak pernah mau tunduk kepada pihak manapun, tapi kali ini mereka ingin memperluas daerah kekuasaannya dengan menundukkan wilayah Chen Wen. Pemimpinnya adalah Patriark Fung Hua, dialah yang memiliki ranah keabadian surgawi tahap ke-6. Hi, penjaga pintu gerbang. Kami dari klan Fung menyarankan kalian untuk menyerahkan wilayah kalian kepada klan kami, kalau tidak wilayah kalian akan kami hancurkan. Beberapa petugas penjaga gerbang menatap para pendatang itu yang berjumlah tidak kurang dari 1 juta pasukan. Kekuatan terendah dari pasukan itu adalah keabadian sejati tahap ke-5, sampai keabadian surgawi tahap ke-6. Kenapa wilayah kita tidak pernah damai? Apakah alam ini kekurangan wilayah kosong? Kenapa malah ingin menguasai wilayah kekuasaan Tuan Muda? Kalau mereka mencoba memperluas wilayah kekuasaan mereka, mereka diharuskan mampu mengalahkan hewan iblis yang mengerikan yang menguasai wilayah di luar itu. Beberapa ras Into yang membuat perkampungan di dekat pintu gerbang juga mengetahuinya, lalu membawa beberapa warganya yang memiliki ranah keabadian surgawi tahap kedua untuk membantu mempertahankan wilayah kekuasaan Chen Wen. Saat beberapa prajurit penjaga perbatasan itu keluar bersama beberapa warga ras Into, semua pasukan klan Fung menatap pintu yang terbuka dan semuanya menatap heran ras Into. Patriark, kenapa ada ras Into di dalam wilayah ini?
Patriark klan Fung, Fung Hua juga sedikit terkejut, tapi beberapa bulan yang lalu mereka mendengar kabar bahwa salah satu penguasa terkuat di alam Yin yang menyerang wilayah ras Into. Apakah mereka sisa dari ras Into dan berlindung di wilayah baru ini? Patriark Fung Hua bergumam ketika melihat beberapa warga ras Into. Patriark Fung Hua lalu berteriak kepada penjaga pintu gerbang. Aku adalah Fung Hua, dan aku adalah Patriark klan Fung. Aku ingin wilayah kalian tunduk kepada klan Fung kami. Mendengar kata-kata dari Patriark klan Fung, seorang penjaga langsung menggerutu. Nah kan, aku sudah katakan kalau beberapa praktisi yang datang pasti akan membuat keributan, kita tidak perlu meladeni mereka. Tiba-tiba pintu gerbang kembali tertutup, tanpa adanya perdebatan. Apapun dari pasukan penjaga pintu gerbang, hal ini membuat Patriark dan pasukannya tertegun beberapa saat, karena mereka tidak menyangka menerima sambutan yang sangat tidak sopan menurut mereka. Sialan, hanya sebagai penjaga saja mereka berani bertindak tidak sopan. Yah, mereka sungguh-sungguh tidak tahu peraturan, mereka terlalu menganggap remeh klan Fung kita. Para pasukan klan Fung saling tatap dengan kebingungan, karena selama ini belum pernah mereka mengalami penghinaan seperti ini. Biarpun mereka menghadapi klan terkuat seperti klan Zhu yang mereka masih sedikit dihormati. Hari ini mereka datang dengan kekuatan penuh untuk meminta penguasa Chen Wen untuk takluk di hadapan mereka ataupun berdiskusi tentang sumber daya yang ada di wilayah kekuasaan Chen Wen, tapi mereka malah mendapatkan sambutan yang sangat tidak memandang mereka. Kalian sangat lancang. Patriark Fung Hua sangat murka, hingga seketika melancarkan serangan terkuatnya menghantam pintu gerbang. Tapi pintu gerbang yang terbuat dari bebatuan dari alam kuno tidak terfores sedikit pun, tapi serangan dari Patriark Fung Hua memicu formasi pembunuh yang segera aktif. Hati-hati, mundur. Patriark Fung Hua yang juga seorang ahli formasi melihat formasi pembunuh yang aktif segera berteriak kepada pasukannya untuk mundur. Patriark Fung Hua yang melihat formasi pembunuh buatan Chen Wen langsung pucat, karena dia tidak menyangka kalau formasi pembunuh buatan Chen Wen sangat mengerikan. Di dalam formasi pembunuh itu, mereka semua dapat melihat 4 hewan iblis legendaris keluar menyerang mereka dengan bantuan pedang terbang yang ganas. Beberapa pasukan klan Fung yang tidak bisa bergerak cepat langsung tewas oleh formasi pembunuh yang mengerikan. Sialan! Formasi pembunuh apa ini? Kenapa formasi ini memiliki aura yang sangat mengerikan? Patriark Fung Hua berteriak ngeri ketika menyaksikan formasi pembunuh membunuh puluhan bawahannya tanpa ampun dan tanpa pandang bulu. Karena sebagian yak terbunuh adalah petinggi klannya yang memiliki ranah keabadian surgawi tahap ketiga dan 4, hati-hati, jangan sembarangan menyerang. Formasi pembunuhnya sangat aneh dan tidak bisa tertebak. Mendengar aba-aba dari patriarknya, semua pasukannya akhirnya mundur. Setelah mundur sampai jarak tertentu, salah satu bawahannya bertanya, "Patriark, jadi kita harus bagaimana? Kalian buat tenda, sebanyak 100 orang berjaga di sini, sedangkan aku dan lainnya akan kembali ke klan untuk membuat persiapan. Kalau ada yang keluar langsung tangkap, dan kalau ada yang masuk juga tangkap." Baik Patriark. Klan Fung lalu membuat tenda yang menampung sebanyak 100 orang praktisi dengan kekuatan pemimpinnya ranah keabadian surgawi tahap kelima. Dia adalah adik dari Patriark Fung Hua bernama Fung Xin. Sedangkan pasukannya memiliki ranah rata-rata keabadian sejati tahap kelima ke atas, sampai keabadian surgawi tahap kedua. Beberapa hari setelah mereka membuat tenda, ada beberapa praktisi yang memang sudah menjadi penghuni wilayah kekuasaan Chen Wen datang dari luar kemudian menggunakan token untuk masuk ke dalam pintu gerbang. Setiap penghuni wilayah kekuasaan Ben Wen akan keluar, mereka akan mendapatkan token dari penjaga pintu gerbang. Biarpun mereka menggunakan token, mereka masuk ke pintu gerbang juga tidak bisa langsung masuk ke wilayah dalam dengan bebas, karena mereka pasti akan masuk ke sebuah formasi pembunuh saat masuk menggunakan token. Dan identitas mereka harus diidentifikasi oleh para penjaga, setelah itu baru mereka dapat keluar dari formasi pembunuh, artinya mereka akan diperiksa 2 kali, baru mereka akan bebas masuk.
Tapi pada saat para penghuni wilayah kekuasaan Chen Wen yang datang dari luar karena ada keperluan, mereka dihadang oleh pasukan klan Fung yang membuat tenda di dekat pintu gerbang wilayah kekuasaan Chen Wen. Berhenti. Praktisi yang berjumlah 6 orang dengan ranah rata-rata keabadian sejati tahap ke-8 dan 9 itu berhenti dan menatap keluar. Mereka mendapati ada pasukan yang banyak menghadang mereka. Salah satu yang memimpin 6 orang itu mengerutkan dahinya lalu bertanya dengan sopan. "Tuan, di sini adalah wilayah kekuasaan penguasa Chen Wen. Kenapa kalian menghadang perjalanan kami? Kami adalah orang-orang dari wilayah penguasa Chen Wen. Kami memang sengaja ingin menangkap orang-orang yang menjadi penghuni wilayah kekuasaan penguasa Chen Wen." Wakil Patriark klan Fung, yaitu Fung Xin, tertawa meremehkan sambil menatap ke-6 praktisi itu. Merasakan bahaya dari tatapan mereka, pemimpin dari 6 orang itu lalu menekan token yang dipegangnya. Sebuah penghalang tiba-tiba keluar dari token yang dipegangnya, lalu keluarlah bayangan 4 ekor hewan iblis legendaris, dan suara menggelegar langsung terdengar. Siapa yang berani memprovokasi penduduk wilayah penguasa Chen Wen? Aura yang sangat kuat langsung menyeruak keluar menekan ke depan. Hampir semua pasukan merasakan tekanan yang sangat kuat, hanya wakil dari Patriark klan Fung saja yang masih berdiri tegak. Pemimpin dari 6 orang itu lalu berteriak kepada rekan-rekannya, "Lari!" Keenamnya langsung melarikan diri menuju pintu gerbang dengan sekutat tenaga mereka, tapi wakil Patriark Fung Xin yang melihat itu langsung bergerak dengan tatapan sinisnya. "Mau melarikan diri? Kalian sungguh naif." Tapak iblis. Sebuah energi berbentuk telapak tangan raksasa langsung terbentuk di atas langit dan menyerang ke-6 praktisi yang sedang melesat menuju pintu gerbang. Ke-6 praktisi penduduk wilayah kekuasaan Chen Wen sangat terkejut, lalu sekuat tenaga mereka menggabungkan energi spiritual mereka menahan serangan ganas itu. Pukulan banteng gila. Sebuah kepalan raksasa dengan tanduk banteng terbentuk di depan 6 praktisi itu menyambut tapak raksasa wakil Patriark klan Fu. Sementara itu di dalam pintu gerbang, para pasukan yang berjaga melihat ada 6 orang penduduk mereka diserang menjadi marah. "Kalian, bantu mereka, tahan serangan dari para pengacau itu." Pasukan penjaga pintu gerbang menggerakkan beberapa warga ras Into yang ikut berjaga, dan mereka memiliki ranah keabadian surgawi tahap kedua. Gabungan energi spiritual dari 5 praktisi ras Into langsung kembali menyerang para perusuh yang datang menyerang 6 praktisi penduduk wilayah kekuasaan Chen Wen. "Kalian sungguh naif." Fung Xin yang melihat sebuah bola api yang disemburkan salah satu ras Into yang sangat besar meremehkan serangan api tersebut. Tapak tangan Fung Xin lalu dijulurkan ke depan, tiba-tiba keluar aliran air yang sangat deras menyambut serangan bola api milik ras Into tersebut. Melihat serangannya bakal tidak mampu menahan serangan air, salah satu ras Into kembali menyerang. Dia melesat dengan cepat. Tangan praktisi ras Into tersebut sungguh merepotkan kalian ras Into. Sebuah perisai energi terbentuk di depan Fung Xin menahan serangan tangan yang memanjang dan penuh dengan energi api. Saat menerima serangan dari ras Into tersebut, gerakan dari Fung Xin tertahan. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh 6 orang tadi. Mereka langsung melesat ke dalam pintu gerbang. Beberapa komandan penjaga gerbang yang memiliki ranah keabadian surgawi tahap keempat langsung keluar. "Kalian semua masuk, biar kami yang mengurus mereka." Sebanyak 5 orang komandan penjaga yang memiliki ranah keabadian surgawi tahap keempat dan 1 di tahap kelima keluar dari pintu gerbang dengan melesat. Kelimanya langsung menyerang para perusuh itu tanpa perlu ngobrol. Kibasan ekor naga. 5 serangan praktisi, komandan penjaga pintu gerbang yang sangat kuat melesat menyerang para perusuh. Fung Xin melihat praktisi yang keluar dari pintu gerbang terkejut, karena tidak menyangka bahwa mereka langsung diserang. Dengan terburu-buru, Fung Xin membentuk segel dan berteriak, "Perisai energi spiritual." Pasukan di belakang Fung Xin tidak mampu menahan serangan para komandan penjaga pintu gerbang, hingga membuat banyak yang tewas dan terluka, sedangkan Fung Xin yang terburu-buru membuat perisai pertahanan, dan perisai tersebut belum sepenuhnya terbentuk langsung menerima serangan kuat, dan perisai tersebut langsung hancur dan membuat Fung Xin terpental jauh serta terluka parah.
Melihat keadaan tersebut, Feng Xin menarik para pasukannya yang masih hidup dan melarikan diri dengan teleportasi. Para komandan jaga hanya mendengus dan tidak berniat mengejar. Dengan kemampuan rendah kalian masih berani bertingkah macam-macam di wilayah ini, sungguh naif. Teman-teman, mari kita kembali. Para komandan jaga tersebut mendengar salah satu rekannya mengajak masuk, lalu menganggukkan kepala mereka. Jaga yang benar, obati yang terluka. Siap senior. Para pasukan penjaga ini semuanya adalah ras hewan iblis bawahan Chen Wen. Bagi mereka, tidak ada yang namanya komandan, mereka tetap memanggil yang kuat sebagai senior. Sementara itu di istana Chen Wen juga merasakan formasinya aktif di perbatasan. Dia lalu berteleportasi dan melihat dari ruang tersembunyi, apa maksud mereka terus-menerus memprovokasi wilayahku. Chen Wen bergumam sendiri ketika melihat pasukan yang menyerang wilayahnya. Lalu Chen Wen kembali ke istananya. Di belakang istananya terlihat Xiao Kai sedang mengajarkan beberapa seni bela diri kepada beberapa anak-anak, penduduk baru di wilayah kekuasaan Chen Wen. Xiao Kai sangat senang mengajari anak-anak, karena dia memiliki niat untuk membuat gengnya sendiri dengan anggota anak-anak ras manusia. Kalian menjadi kuat. Xiao Kai berkata kepada anak-anak tersebut dan dengan serentak anak-anak tersebut membalas perkataan Xiao Kai. Siap pemimpin hebat. Bagus, bagus, bagus. Kalian akan menjadi pasukan utamaku di masa depan. Xiao Kai membayangkan anak-anak tersebut akan menjadi kuat dan mereka semua sangat taat kepadanya. Dia juga memikirkan akan menjitak kepala para hewan iblis lainnya yang selalu membulinya di dalam dunia cincin. Bagus, kalian semua harus taat kepadaku, baru aku akan memberikan sumber daya kultivasi kepada kalian. Siap pemimpin hebat. Chen Wen sebenarnya tahu apa yang diperbuat oleh Xiao Kai, tapi Chen Wen tidak peduli, asalkan tidak membahayakan anak-anak. Apalagi Xiao Kai benar-benar melatih anak-anak tersebut. Xiao Kai juga bukan sembarangan memilih anak-anak, karena anak-anak yang dilatihnya semuanya adalah jenius kultivasi. Xiao Kai tidak sayang-sayang dalam memberikan sumber daya kultivasi, dia mengambilnya dari ruang alkimia di istana Chen Wen. Karena sekarang ini sudah ada beberapa master alkemis yang berasal dari ras manusia yang dilatih langsung oleh Chen Wen. Sehingga di dalam istana alkemis, terdapat banyak pil-pil tingkat tinggi yang mampu membantu para praktisi untuk berkultivasi, apalagi Xiao Kai sangat disegani oleh para alkemis, dan bila ia sudah dilarang karena kebanyakan mengambil sumber daya kultivasi, maka Xiao Kai dapat menyamar menjadi siapa saja untuk mengambil pil-pil yang tersedia. Semua kegiatan Xiao Kai juga tidak pernah lepas dari pantauan Chen Wen, dan Chen Wen membiarkannya saja, karena Xiao Kai sudah dianggapnya seperti keluarganya sendiri. Anak-anak yang dilatih Xiao Kai saat ini rata-rata berumur 15 tahun, tapi kultivasi mereka sudah sangat mengerikan. Rata-rata dari para anak-anak itu telah berada di ranah dewa ilahi tahap menengah dan akhir, bahkan ada beberapa yang sudah menerobos ke ranah keabadian. Hal itu berkat ketekunan Xiao Kai yang membimbing mereka. Xiao Kai sangat serius dalam membimbing anak-anak tersebut, hingga akhirnya anak-anak tersebut mampu berkultivasi dengan baik dengan sumber daya yang melimpah dari Xiao Kai. Sementara itu, di istana penguasa Chen Wen, terdapat 6 orang praktisi sedang berlutut. Beberapa saat yang lalu, 6 orang ini keluar dari gerbang teleportasi dari pintu gerbang perbatasan. Tuan penguasa, kami ingin melaporkan sesuatu kepada Tuan penguasa. Chen Wen yang duduk di singgasana tampak sangat berwibawa dan agung menatap keenamnya, lalu berkata, "Silahkan kalian melaporkan." Tuan penguasa, baru-baru ini, kami pergi ke kota Zhangdu. Kota tersebut adalah wilayah bawahan kekuasaan penguasa Suyang. Kami mendengar ada sebuah situs kuno peninggalan seorang praktisi ranah keabadian surgawi tahap akhir yang dahulu tewas oleh keroyokan banyak-banyak praktisi kuat. Situs kuno tersebut berada di wilayah yang penuh dengan hewan iblis kuat. Menurut kabar yang kami dengar, situs tersebut akan segera terbuka dalam 1 bulan ini. Di dalam situs tersebut terdapat banyak harta karun. Situs milik praktisi kuat itu saat ini tertutup oleh sebuah formasi tingkat tinggi.
dan hanya praktisi ranah keabadian sejati tahap awal sampai tahap akhir saja yang bisa memasuki situs ini. Mendengar laporan itu, Chen Wen pun berpikir keras. Kalau situs itu akan terbuka, aku yakin, pasti bakalan banyak praktisi kuat yang akan hadir, dan dengan begitu pasti akan terjadi pertempuran yang sangat intens. Aku harus memikirkannya dengan matang dan mendiskusikannya dengan beberapa bawahanku. Chen Wen bergumam dalam hatinya memikirkan situs kuno milik praktisi ranah keabadian surgawi tahap akhir itu. Baiklah, sekarang coba kalian laporkan lokasi spesifik dari situs tersebut kepada Kim Kao, agar nanti kami yang memikirkannya lagi. Chen Wen memerintahkan ke-6 orang tersebut untuk memberikan lokasi spesifik situs kuno, karena dia sendiri juga penasaran. Saat ini Chen Wen baru saja menggunakan buah surgawi untuk menerobos ke ranah keabadian surgawi tahap kelima. Dan beberapa minggu lagi, Chen Wen berencana menggunakan buah yang tidak diketahui namanya dan yang penuh dengan energi spiritual untuk menerobos lagi kalau tidak menemukan kendala. Saat ini Chen Wen yakin dapat mengalahkan praktisi ranah keabadian surgawi tahap ke-7 dan bertarung seimbang dengan praktisi ranah keabadian surgawi tahap ke-8. Karena Chen Wen memiliki banyak trik di balik lengan bajunya, Chen Wen hanya berpikir bagaimana membawa bawahannya yang masih memiliki ranah keabadian sejati untuk pergi ke situs kuno tersebut. Chen Wen lalu memanggil para bawahannya untuk mengadakan pertemuan. Setelah menunggu beberapa saat, semua bawahannya yang dipanggil telah berkumpul. Tuan Muda, ada apakah Tuan Muda memanggil kami? Duduklah dengan tenang. Beberapa saat setelahnya, semua bawahannya pun duduk dengan tenang menunggu penjelas Chen Wen. Begini, tadi pagi ada 6 praktisi yang pulang dari wilayah kekuasaan lain. Mereka melaporkan akan adanya situs kuno milik praktis ranah keabadian surgawi tahap akhir yang akan terbuka dalam 1 bulan ini. Mendengar penuturan Chen Wen, semua bawahannya masih tampak santai, karena itu sudah biasa bagi mereka. Paling-paling mereka akan segera masuk ke dalam situs kuno tersebut untuk mencari harta saja. Tapi, yang bisa masuk ke situs itu hanyalah praktisi dengan ranah keabadian sejati saja. Semua bawahan Chen Wen akhirnya paham kenapa Chen Wen memanggil mereka, lalu salah satunya berkata, "Tuan Muda, kita juga memiliki banyak pasukan dengan ranah keabadian sejati di tempat kita. Kita pilih saja yang memiliki ranah keabadian sejati tahap akhir sebanyak 100 pasukan." Semuanya mengangguk dan menyetujui kata-kata dari salah satu rekan mereka, tapi Chen Wen menggelengkan kepalanya tanda kurang setuju. "Kalau hanya itu permasalahannya, aku tidak perlu memanggil kalian. Masalahnya adalah kalau pasukan kita pergi ke situs itu, pasukan kita pasti diserang oleh bawahan penguasa lainnya." Mendengar penjelasan Chen Wen, akhirnya mereka mengerti maksud Chen Wen, karena selama ini, wilayah kekuasaan mereka selalu diserang oleh berbagai kekuatan. Maka bila pasukan mereka pergi ke situs tersebut, pasti akan mengundang bahaya bagi pasukan mereka. "Tuan Muda, kalau begitu, biar kami yang memiliki kekuatan setara ranah keabadian surgawi tahap kelima yang akan melindungi mereka." Chen Wen masih menggelengkan kepalanya, lalu menatap Kim Kao dan berkata, "Kim Kao, kamu sudah mengetahui lokasi situs tersebut dari laporan 6 praktisi itu. Aku ingin kamu dan beberapa anggota yang lainnya untuk mendatangi lokasi tersebut dan menandainya dengan token ini, agar aku dapat menggunakan teleportasi ke lokasi tersebut mengirimkan pasukan kita sebanyak yang kita mau." Mendengar perintah Chen Wen, Kim Kao pun menganggukkan kepalanya. "Siap Tuan Muda, aku akan pergi bersama beberapa orang untuk menandai lokasi tersebut. Bawa juga ini sebagai pelindung kalian, bila terjadi apa-apa, kalian gunakan token ini, lalu alirkan energi kalian, maka token perlindungan ini akan melindungi kalian dari serangan siapapun selagi masih di bawah ranah keabadian surgawi tahap ke-8. Chen Wen memberikan 2 token kepada Kim Kao, 1 untuk perlindungan, satunya untuk penanda agar Chen Wen bisa menggunakan jalur teleportasi menuju tempat yang ditandai. Kim Kao lalu mengambil token pemberian Chen Wen dan segera mengundurkan diri, lalu membawa beberapa bawahannya untuk pergi menuju situs kuno tersebut.
Chen Wen juga memanggil Hun Bang dan Leng Hun Ong yang saat ini mereka bertugas menjaga wilayah kegelapan. Leng Hun Ong, Hun Bang menghadap Tuan Muda. Aku memiliki tugas kepada kalian untuk bersiap-siap mengawal beberapa pasukan kita memasuki situs kuno peninggalan praktisi ranah keabadian surgawi tahap akhir. Dalam 1 bulan ini, kita akan berangkat. Aku berharap, siapkan masing-masing 100 pasukan kalian untuk mengawal pasukan kita ke situs kuno tersebut. Siap Tuan Muda. Baiklah, kalian bisa pergi, aku akan mengurus yang lainnya. Dengan pengawalan pasukan bayangan iblis dan pasukan hewan iblis jiwa, Chen Wen yakin, kalau mereka menghadapi praktisi ranah keabadian sejati, mereka akan mampu mengalahkan praktisi ranah tersebut. Chen Wen lalu menghilang dari singgasananya dan muncul di wilayah perbatasan. Chen Wen muncul di depan gedung penjaga perbatasan yang berdekatan dengan perkampungan ras Into. Para penjaga yang merasakan aura Chen Wen segera keluar untuk menyambut Chen Wen. Tuan Muda, silahkan masuk. Lalu para warga ras Into yang melihat kehadiran Chen Wen, mereka juga menghadap dan memberi hormat dengan menyatukan kedua telapak tangan di depan dada. Penguasa Chen Wen, kami menghadap. Ya silahkan berdiri, aku datang hanya untuk melihat situasi saja, apakah aman-aman saja. Chen Wen sambil menatap sekeliling dan menatap perkampungan ras Into dengan puas, karena sekarang perkampungan ras Into juga mulai ada ras manusia lainnya yang ikutan membangun rumah di sana. Saat ini perkampungan ras Into sudah terlihat seperti sebuah kota kecil yang memiliki jalan utama dan rumah yang berbaris rapi. Tuan Muda, beberapa hari yang lalu ada juga beberapa praktisi yang datang untuk menaklukkan wilayah kita, tapi mereka berhasil kami usir. Mendengar laporan itu, Chen Wen menganggukkan kepalanya, lalu berkata kepada bawahannya, "Apakah kalian tidak membentuk keluarga? Kalian boleh menikah dan menikmati hidup kalian di sini, aku berniat untuk tinggal di alam ini." Tuan Muda, kami juga telah membentuk keluarga kami masing-masing. Bagus, bagus, semoga anak-anak kalian akan menjadi praktisi yang kuat dan menjadi kekuatan utama di wilayah kita ini. Anak kami pasti akan menjaga wilayah ini dengan setia, Tuan Muda jangan khawatir. Mereka berkata dengan tulus, apalagi mereka tahu, Chen Wen selalu memikirkan mereka, dengan membangun formasi pengumpul energi di wilayah perbatasan ini untuk mereka. Dan mereka juga mendapatkan saluran pil-pil dari istana penguasa, sehingga mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka. Tidak ada perbedaan antara penjaga wilayah perbatasan dengan penjaga istana di wilayah kekuasaan Chen Wen. Tiba-tiba terdengar suara ledakan yang sangat kuat di luar pintu gerbang. Ada serangan, coba kalian lihat ada apakah di luar sana. Beberapa saat kemudian salah satu pasukan penjaga pintu gerbang datang melapor. Tuan Muda, di luar terjadi pertempuran antara beberapa praktisi kuat, kami tidak tahu apa permasalah mereka. Chen Wen mengerutkan keningnya dan heran karena ada praktisi yang bertempur di dekat wilayah kekuasaannya. Kenapa mereka bertempur malah di dekat pintu gerbang? Kami tidak tahu Tuan Muda, kami sedang menyelidikinya. Baiklah, aku akan melihatnya juga. Chen Wen lalu melesat keluar dari gedung penjaga perbatasan untuk melihat keluar. Sebelumnya, yaitu beberapa jam yang lalu, di luar pintu gerbang wilayah perbatasan milik Chen Wen, tampak ada puluhan praktisi kuat dengan ranah keabadian surgawi tahap ketiga sedang berjalan menyusuri perbatasan wilayah kekuasaan Chen Wen. Sepertinya mereka mencari sesuatu, lalu terdengar pemimpin mereka berkata kepada bawahannya secara perlahan-lahan, seolah-olah takut terdengar oleh orang luar. Cari bunga yin yang di sekitar wilayah perbatasan, dan jangan memicu formasi pembunuhnya. Tuan Muda Zhang memerlukan bunga yin yang untuk mengobati luka dalamnya, hati-hatilah. Baik Tetua Agung, ternyata mereka adalah pasukan dari klan Zhang, dan saat ini Tuan Muda mereka sedang terluka. Beberapa bulan yang lalu, klan mereka menyerang klan Su, dan pasukan mereka dipimpin oleh Tuan Muda klan Zhang. Dalam pertempuran itu, klan Su berhasil menahan klan Zhang yang sedikit lebih kuat, dan berhasil melukai Tuan Muda klan Zhang. Menurut tabib yang mengobati Tuan Muda Zhang,
salah satu bahan utama pembuatan obatnya adalah bunga yin yang. Dan bunga yin yang hanya tumbuh di wilayah yin yang. Sebelum Chen Wen menguasai wilayah yin yang, mungkin tidak ada yang berani mencoba mencari bunga yin yang ini, karena penguasanya adalah hewan iblis tingkat tinggi. Tapi semenjak wilayah yin yang ini dikuasai oleh Chen Wen, mereka memiliki kesempatan untuk mencari bunga yin yang. Karena hewan iblis kuatnya telah berhasil dikalahkan oleh Chen Wen, tapi biarpun begitu, resikonya tetaplah tinggi, karena wilayah di luar kekuasaan Chen Wen masih penuh dengan hewan iblis tingkat tinggi. Karena di wilayah kekuasaan Chen Wen masih terdapat hewan iblis tingkat tinggi, para praktisi yang mencari bunga yin yang juga harus ekstra hati-hati, maka itu, pasukan yang mencari bunga yin yang sebanyak 100 orang. Tapi baru saja mereka menyebar, tiba-tiba terdengar suara tertawa arogan. Kami tahu, kalian pasti akan datang untuk mencari bunga yin yang untuk menyelamatkan tuan muda kalian di wilayah penguasa Chen Wen, tapi jangan harap kami diam saja. Karena kalian telah berani menyerang klan kami, maka kami juga tidak akan mengenal belas kasihan. Serang. Ternyata yang datang adalah tetua agung klan Su bersama pasukannya yang berjumlah 150 orang. Pertempuran mereka akhirnya memicu formasi pembunuh milik Chen Wen dan akhirnya membunuh puluhan praktisi tanpa pandang bulu. Pasukan di kedua belah pihak sama-sama merasakan ganasnya formasi pembunuh buatan Chen Wen. Suara-suara ledakan secara intens selalu terdengar. Kedua tetua agung klan menengah itu peduli dengan kematian beberapa orang pasukannya. Keduanya bertarung dengan sengit dan dengan konsentrasi penuh. Karena kekuatan keduanya seimbang, maka pertempuran yang berjalan lama itu menemui jalan buntu tanpa bisa diketahui siapa pemenangnya. Saat itulah beberapa pasukan penjaga perbatasan bawahan Chen Wen muncul dan membentak mereka semua. Berhenti. Mendengar suara bentakan salah satu pasukan penjaga pintu gerbang milik Chen Wen, kedua belah pihak akhirnya menghentikan pertempuran mereka. Kedua belah pihak menatap pasukan Chen Wen yang berjumlah 25 orang, dengan ranah terendah keabadian surgawi tahap awal. Dan yang tertinggi keabadian surgawi tahap keempat, merasakan aura yang cukup mengerikan. Kedua belah pihak yang bertikai tidak berani bertindak sembarangan. Karena mereka tidak mau menambah musuh kuat, jadi kedua belah pihak hanya saling tatap saja. Kalau kalian ingin melakukan pertempuran, harap jauhi daerah wilayah kami, kalau tidak kami sebagai penjaga wilayah perbatasan akan bertindak dengan kejam. Mendengar kata-kata penjaga itu, tetua agung kedua belah pihak sangat terkejut. Apa? Hanya sebagai penjaga? Dengan ran keabadian surgawi tahap keempat dia hanya sebagai penjaga perbatasan. Tetua agung klan Zhang segera maju dan berkata, Tuan penjaga, kami kesini hanya berniat mencari tumbuhan spiritual, tapi mereka menyerang kami. Tuan penjaga, mereka telah menyerang klan kami, karena itu kami menghalangi mereka mencari obat untuk menyembuhkan tuan muda mereka yang terluka karena menyerang klan kami. Pasukan penjaga itu merasa muak dengan kata-kata mereka, lalu membentak. Kami tidak mau tahu. Kalau memang kalian tidak pergi dari wilayah kami, jangan menyesal, kalian pasti akan kami bunuh. Setiap wilayah yang telah dikuasai seorang penguasa ataupun seorang patriark klan, jarak dari batas formasi pelindung adalah 1 kilometer, jadi siapapun yang berjalan mendekati batas teritorial salah satu penguasa, biasanya pasti akan dibunuh, tapi karena Chen Wen tidak mau menambah musuh, maka dia memerintahkan bawahannya untuk melepaskan para pendatang itu. Mendengar kata-kata salah satu pasukan penjaga pintu gerbang, kedua tetua agung dua klan menengah itu menjadi merah padam. Keduanya mengumpat dalam hati, sialan, penjaga keparat, hanya memiliki pangkat sebagai penjaga, kalian sungguh sangat menghina kami. Tapi mereka tidak berani mengungkapkan kata-kata mereka, kata-kata itu hanya bisa ditelan saja dan hanya mata mereka saja memancarkan kerahan menatap pasukan penjaga itu. Kenapa? Dengan tatapan kalian itu, apakah kalian ingin menyerang kami? Merasakan tatapan kedua tetua agung klan menengah itu, penjaga pintu gerbang itu kembali membentak, hingga membuat dua tetua agung hanya bisa mengalihkan pandangan mereka ke tempat lain, sambil menggertakkan gigi dengan kuat.
Mari kita kembali ke klan, dan kita akan melaporkannya kepada Patriark. Kedua belah pihak akhirnya pergi dari hadapan para pasukan penjaga pintu gerbang dengan perasaan marah. Bawahan Chen Wen lalu kembali masuk ke dalam pintu gerbang, dan melaporkan perihal kejadian di luar kepada Chen Wen. Sebenarnya Chen Wen juga telah tahu kejadian yang terjadi di luar, makanya dia memerintahkan bawahannya sebelum keluar untuk melepaskan para pendatang itu. Wilayah kekuasaan Chen Wen mulai terkenal, apalagi penjaganya memiliki ranah yang tinggi dan tidak disangka-sangka, hingga meninggalkan kesan menakutkan bagi para pendatang yang ingin menguasai wilayah Chen Wen. Beberapa bawahan Chen Wen yang pergi untuk meletakkan tanda di situs kuno milik praktisi kuat ranah keabadian surgawi tahap akhir datang melapor. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.